Audio Jungle. Audio Jungle. Saya akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Fatihah itu 7. Al-Quran yang bilang sab'ul minal masani wal Qur'anil azim. 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi sepakat dalam hadis juga dinyatakan Al-Fatihah itu ayatnya ada 7. Tinggal kemudian apakah basmalah termasuk Fatihah atau tidak? Nah, nanti ada beberapa pendapat, ada 2 pendapat, bukan beberapa ya. Nah, terus gimana? Ya tinggal Bapak pelajari pendapat itu lalu pilih salah satunya. Hasil penelitian yang saya lakukan, hadis marfu atau hadis yang dinyatakan Rasul bersabda, itu tidak ada yang sahih satupun yang menyatakan basmalah adalah bagian dari Fatihah. Jadi basmalah itu bagian dari Fatihah sebagaimana basmalah bagian dari Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Ikhlas gitu. Sementara ayat satunya bukan basmalah. Kita baca Al-Baqarah pakai bismillah ya, tapi bukan ayat 1. Ayat satunya Alif Lam Mim. Itu pendapat yang kuat yang saya baca. Tetapi kalau hadisnya mauquf itu artinya ucapan dari sahabat, kita dapati ada hadis sahih yang menyatakan bahwa basmalah adalah bagian dari Fatihah. Abu Hurairah pernah bilang, aku ini sholatnya paling mirip dengan sholat Rasul. Aku akan ngimamin, kalian pelajari caranya sholat. Inni la asbahakum sholatan bi sholatir Rasul. Kemudian beliau takbir lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sini kemudian bagi orang yang meyakini basmalah bagian dari Al-Fatihah, maka baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kemudian menganggap basmalah bukan dari Fatihah, kalau dia baca boleh, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Nah, terus yang benar yang mana? Ya kalau mau tahu yang benar 100% hakikatnya benar, ya tanya Allah langsung. Kapan nanyanya? Besok pas kita mau dihisab di depan timbangan, interupsi dulu. Saya interupsi Tuhan, sebelum amal saya ditimbang, boleh nggak saya nanya Fatihah itu dari basmalah itu bagian Fatihah atau tidak? Lagi-lagi kalau berani. Kalau saya kayaknya nggak keberani sih Pak. Tapi kalau berani juga nggak apa-apa. Kenapa? Ya sudah jalani saja. Makanya kalau Bapak nanti sholat di tempat-tempat yang misalnya di Mekah, di Madinah, imamnya nggak baca basmalah saat baca Fatihah, sholatnya sah. Jangan kemudian Bapak di Masjidil Haram lalu sholatnya sendiri, sholat asar. Kenapa? Kayaknya imamnya nggak baca basmalah, kan nggak kedengeran. Ntar maghrib, pas maghrib juga nggak baca basmalah. Akhirnya sholat sendiri, nggak usah. Kalau Bapak baca, alhamdulillah, nggak baca juga ini. Terus gimana? Itu tadi riwayat yang sampai ke kita dua-duanya kuat. Tinggal dipilih lalu hormati pendapat yang berbeda. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia ayat 1, ayat 2-nya Alhamdulillahirabbil alamin, ayat 3-nya Ar-Rahmanir-Rahim, ayat 4 Maliki Yaumiddin, ayat 5 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat 6 Ihdinas siratal mustaqim, ayat 7-nya ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminnya bukan ayat Pak ya. Amin gitu ya. Karena Bapak nanti akan ada beberapa umat Islam yang kalau habis baca Fatihah nggak baca amin. Nah kemudian kalau bismillah bukan Fatihah, maka ayat 1-nya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, ayat 2-nya Ar-Rahmanir-Rahim, ayat 3 Maliki Yaumiddin, ayat 4 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat 5 Ihdinas siratal mustaqim, ayat 6 Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat 7 Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.